Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah lembaga yang sedang viral nih karena tersangkut berbagai macam masalah, yaitu Bea Cukai. Ada apa aja sih masalahnya yang nyangkut ke dia? Yang pertama tuh yang viral itu adalah Radhika Altaf beli sepatu bola harganya 10,3 juta kena bea masuk jadi 31,8 juta. Ini nanti kita akan bikin video terpisahnya karena ada cara perhitungan yang sebenarnya terjadi di kasusnya si Radhika Altaf ini. Lalu ada Rizal Z yang memaparkan kronologi kasus barang hibah dari Korea Selatan untuk SLB Jakarta ditagih ratusan juta. Ini juga nanti kita bahas di video terpisah karena memang ada kronologi antara prosedur hibah ataupun beli atau memberi gitu ya. Intinya itu ada beberapa konsepnya di situ yang jadi beda dan harus bayar berapa. Lalu yang terakhir itu ada Medi Renaldi yang kita mungkin kenal sebagai YouTuber toys di Indonesia, itu gagal unboxing action figure Transformer karena tertahan di bea cukai dan dijebol si paketnya ini tuh kayak di repackaging lagi. Nah, cuman kalau yang Medi Renaldi ini mungkin akan saya nggak bahas secara rinci ya, karena memang kasusnya itu agak-agak mirip yang Radhika Altaf, cuman rada sedikit berbeda karena di sini ada pelanggaran yang istilahnya lebih ke prosedural gitu. Jadi mungkin kita nggak akan bahas ke yang kayak gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman mikir bea cukai emang baru sekarang-sekarang ini ya bermasalah? Nggak juga teman-teman. Jadi bahkan bea cukai itu dulu pernah dibekukan oleh Pak Soeharto. Jadi waktu tahun 1983 itu banyak pengusaha termasuk pengusaha Jepang yang mengeluhkan bea cukai karena terkesan berbelit-belit dan berujung pada pungutan liar. Nah, karena banyak komplainnya ini, Pak Soeharto selaku presiden itu manggil Menteri Keuangan Pak Radius Prawiro yang akhirnya dibentuknya draft rencana reorganisasi. Nah, sebelum memberi keputusan, Pak Soeharto ini itu memanggil Dr. Saleh Arif, Menteri Penertiban Aparatur Negara, Rahmat Saleh, Menteri Perdagangan, dan Kepala BPKP Gandhi untuk diskusi mengenai penutupan si bea cukai ini. Lalu apa hasil diskusinya? Jadi diskusi ini muncul dua solusi, yaitu dibubarkan atau reorganisasi. Namun sebelum dilakukan keputusan, tim BPKP itu mencoba melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan. Nah, hasilnya ternyata untuk pengurus izin ekspor dan impor di bea cukai itu harus melewati 42 meja. Dan akhirnya dirampingkan menjadi 21 meja atau setengahnya teman-teman. Dan akhirnya setelah mendapat penilaian BPKP, Pak Soeharto merilis instruksi Presiden nomor 4 tahun 1985 yang isi perintahnya adalah merumahkan sebagian besar pegawai Dirjen Bea dan Cukai. Nah, ini juga akhirnya pekerjaan kebea cukaian juga dipercayakan kepada perusahaan Swiss General Surveillance dan juga diambil seperti PT Surveyor Indonesia. Nah, kewenangan ini kemudian kembali diberikan lagi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan efektif berlaku per 1 April 1997. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan sesuai lingkup, tugas, dan fungsi dari Bea Cukai. Dan pemberlakuan undang-undang ini juga hukum kolonial sudah nggak berlaku. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga diubah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, di mana undang-undang ini itu akhirnya menggantikan ordonansi atau ordonansi itu peraturan dari pemerintah atau surat pemerintah dari cukai yang lama. Jadi yang diterapkan saat ini itu adalah tata aturan bea cukai pada tahun 2007, teman-teman. Nah, sebenarnya tugas bea cukai ini tuh kalau bahasa negara-negara lain itu ada customs. Itu sebenarnya kenapa harus dikenakan bea dan cukai ini untuk istilahnya memang sengaja memberatkan atau menambahkan nilai sehingga akan ada pemasukan negara jika terjadinya transaksi dari dalam luar negeri dan luar negeri gitu. Misalnya kita beli barang keluar, barangnya masuk dikenakan bea dan cukai ini sebagai nilai penambah untuk pendapatan negara gitu, agar memang tujuan utamanya adalah mengatur peredaran produk-produk di Indonesia itu berputar di dalam negaranya. Jadi istilahnya memaksa orang kita untuk beli produk kita dan bukan beli dari produk luar negeri. Kayak gitu sih sebenarnya tujuannya teman-teman untuk bea dan cukai ini. Cuman pada prakteknya akhirnya banyak
terjadi kesalahan-kesalahan, dan ini salah satunya adalah yang tadi sepatu Medi Rinaldi dan juga SLB itu. Nah, kita akan bahas di video-video berikutnya. Jadi terima kasih telah menonton video yang sekarang ini. Jangan lupa likes-nya, comments-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Reza, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.